warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 6. Dan perkenalkan juga nama saya Ahmad Widya. Saya Muhammad Afar Mizaki. Saya Pilihan Doraranta. Saya Farul Ariza Kristano. Dan dari kami akan mewawancarai tentang batik. Habis ini kita akan langsung ke tempatnya. Oke, let's go. Bapak pertama mendirikan batik awal mula Bapak Gianto bekerja sebagai seorang ngecap gitu aja. Ngecap ya artinya membuat motif di kain gitu. Setelah beberapa tahun Bapak Gianto mulai berdikari membuat batik, dan selanjutnya di dalam membuat batik itu kita harus membutuhkan kesabaran, ketawakalan, dan lain-lainnya ya. Pokoknya sabar dan kreatif dibarengi rasa senang dulu. Kita bekerja itu harus senang dulu dan pokoknya menyukai pekerjaan. Pertama-tama itu. Dan mulai Pak Gianto membuat batik dari tahun 1990 sampai sekarang. Dan di nomor 2 ini, di perusahaan Bapak atau Ibu ini ada berapa macam motif batik yang sudah dicetak atau dipasarkan di masyarakat. Dari motif batik yang sudah Bapak atau Ibu buat tersebut, apakah ada dari sekian batik tersebut dibuatkan izin untuk pihak dipatenkan? Kalau masalah motif, sudah banyak motifnya, kurang lebih ya 50-an lebih lah. Masalah pemasarannya dari rumah saja, nanti para pedagang ambil sendiri. Kalau masalah perizinan, Pak maksudnya patenkan itu toh, ini namanya perusahaan kecil, tidak dipatenkan. Terus kalau yang nomor 3 ini, Bapak atau Ibu mohon kami diizinkan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan batik yang telah berlangsung selama ini di perusahaan Bapak atau Ibu, sehingga bisa tercipta macam motif batik yang baik dan berkualitas. pertama-tama ini Bapak mau mulai ngecap dulu ya. Ini sih belum panas ini. Nah, kalau sudah ngecap hasilnya pertama begini. Dilembarke kono ora apa-apa. Heeh. Siji wae ora apa mbok lembarke. Nah, ini permulaan ngecap atau membuat motif. Oh, jereng kene lah apa to? Kene iki lho, misal kene iki lho padang. Dilebarke. Ini lho Tap. Ini padangnya ini bisa. Nah. Ini namanya motif truntung. Dari sini ini namanya dalam motif apa, Bapak? Motif truntung. Truntung. Selain truntum, apakah masih ada lagi, Bapak? Banyak ini. Kamu tinggal nyeting motif-motifnya ini. Itu motif-motifnya. Setelah dicap, nanti di warna dasarnya begini. Ini warna dasar. Ini warna dasarnya. Ini namanya motif melati. Dan kualitas seperti apa yang sudah berlaku sampai sekarang? Ini ya sudah jadi. Nah, di syuting di lembaga. Dan seperti ini yang teman-teman.
Ini adalah motif batik tadi yang sudah jadi. Ini yang sudah jadi. Ini cuma satu warna. Dan ini baru satu warna, belum ada yang lain lagi. Ada yang lain lagi masih ada di rumahnya. Oh. Silakan kalau mau mampir silahkan. Tempatnya ada di mampir sana. pinggir Teluan, Grogol, Sukarjo. Monggo yang mau. Kalau mau difoto bisa diurut ke satu-satu situ. Motif-motifnya. Engko sedelonga jane sing nulet teko mbok syuting. Nulet. Dan ini ada motif-motif dari semua batik yang sudah jadi ya teman-teman. Ah, itu motif-motif yang sudah jadi semua. Proses ngecapnya begini. Pokoknya bekerja itu yang dikerjakan harus betul-betul kita harus senang dan mempunyai kemauan. Ini model ngecapnya ini ya pertama. Dan ini adalah tata cara dari pembuatan batik ya teman-teman. Ya, ini cara pembuatan batik pertama kali yang dikerjakan begini. Ngecap dulu. Ini namanya ngecap. Hasil mulai sudah datang, nanti kalau mau nyuting yang ngecap. Nah, setelah dicap nanti yang ingin diwarnai nanti diwarnai ibu-ibu di toilet. Kalau ini yang saya kerjakan ini yang diwarnai pertama wayangnya ya. Nanti wayangnya yang pertama wayangnya yang diwarnai kiyuk kok mana ya? Oh. Sing wayangnya merah tok ya. Oh niki merah tok. Wayang ini loh ini ya ini cuma satu warna. Ini adalah cuma satu warna Jauh. di sini. Kalau yang dicoret nanti masih ditambahi warna lagi. Ini namanya proses permulaan. Cap dulu membuat motif. Nah, ini membuat motif. Kenapa wayangnya ditutupi supaya wayangnya ini tidak kena motif teluntumnya. Jadi ini buketnya namanya. Dan terus ini Bapak dari sekian yang udah banyak, ini yang nomor 4 ini ya. Yeah. Ada berapa macam motif batik yang sudah diciptakan di perusahaan Bapak ini, bagaimana prosedur yang harus dilakukan? Itu tadi motifnya macam-macam. Ini permulaan cara membuat batik. Ngecap dulu, habis ngecap diwarnai, dan di dalam pewarnaan itu ada beberapa proses. Setelah diwarna ditolet nanti didiamkan dulu antara 3 jam. Setelah itu dicuci. Sampai dicuci, yang ditolet tadi dibadiki atau ditutupi warnanya. Setelah ditutupi warnanya, diwarna lagi, warna dasar. Setelah itu dilorot, namanya dibabat, dilorot, digodok ya. Digodok itu sudah jadi nanti. Dan ini yang nomor 5 Bapak. Bagaimana cara memilih karyawan untuk dipilih atau ditunjuk menjadi seorang leader atau pemimpin dalam sebuah divisi yang ada? Cara mengambil karyawan atau bagaimana itu?
bagaimana cara memilih karyawan untuk dipilih menjadi seorang leader atau pemimpin di sebuah divisi yang ada. Pertama kali harus mempunyai pengalaman soal ngecap, ya kan? Kalau di dalam batik lo ya, harus mempunyai pengalaman ngecap dan harus betul-betul bisa tahu gimana caranya supaya bikin batik bisa menjadi baik. Itu harus bisa ngecap dan disiplin. Oh, ini harus mengetahui ini batik baik dan tidaknya. Ini ada pertama kali ada ini yang ngecap ini. Terus ini yang nomor 6, Bapak. Hmm. Bagaimana dengan penerapan K3 keselamatan dan kesehatan kerja ADP dan K3LH saat bekerja di perusahaan Bapak? Keselamatan saya harus berhati-hati sendirilah. Selanjutnya bagaimana dengan penerapan kedisiplinan pegawai atau karyawan mengingat kedisiplinan merupakan kunci pokok dalam pengembangan perusahaan yang lebih maju. Disiplinnya bekerja itu harus berhati-hati, jangan lengah-lengah semaunya sendiri, harus iya tertib, hati-hatilah. Dan selanjutnya, apakah ada punishment dan reward atau bonus bagi karyawan yang melaksanakan kinerja baik dan kurang baik, mengingat hal tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan? Kalau masalah itu tidak ada bonusmu, paling-paling kalau hari hari raya itu ada pesangon sedikit lah untuk tali asih. Terus yang selanjutnya, berupa apa punishment dan reward ataupun bonus yang diberikan oleh karyawan tersebut di atas? Paling ya nanti diberi hasil pekerjaannya ini, paling kira-kira 1 potong atau berapa, dan uang sedikit, kira gaji 1 minggu lah. Kalau yang seterusnya ini, apakah di perusahaan Bapak atau Ibu memberikan penerapan asuransi ketenaga kerjaan wilayah? Mohon penjelasan bagaimana pembayarannya, atau dibayar perusahaan atau potong gaji karyawan, dan apabila ada salah satu karyawan Bapak atau Ibu terjadi insiden, hak apa aja yang mereka dapatkan? Kalau di perusahaan Bapak ini cuma swasta kecil, jadi tidak memberikan asuransi, pokoknya ditanggung bersama-sama. Makanya kan batik ini pekerjaannya itu berantai, dari ini ke sini, dari ini ke sini, maka kita harus kompak dan mengerti dalam bidangnya masing-masing. Dan untuk selanjutnya, bagaimana cara membangun kreativitas dan proaktivitas dari karyawan untuk menjalin kerjasama, saling menghormati dan menghargai sesama karyawan dan karyawan dengan pimpinan? Ya itu tadi, pokoknya kreativitas itu kalau di sini menurut pemasaran yang laku apa, kita harus bikin motif, nanti dipasarkan gitu. Kreativitasnya muncul. Ya kalau itu, selainnya itu udah nggak ada lagi, Pak? Tidak ada ya, itu cuma batik itu ya bikin, dipasarkan, udah itu aja. Dan ini sekian dari saya. Apakah ada pesan dan moral yang lainnya, Bapak? Ya kalau ingin betul-betul mau membuat batik, kita harus belajar dari awal. Pertama kali ya ini ngecap ini. Ini kalau Bapak dulu belajar ngecap ini kurang lebih waktunya itu 1 tahun. 1 tahun itu baru bisa ngecap, belum mahir.
itu kira-kira cuma 1 motif 2 motif belajar setahun. Soalnya ngecat ini harus mengatur keluarnya malam ini motifnya ini harus rajin, tidak boleh jemblok-jemblok. Jadi sesuai dengan motifnya. Ya itu ya teman-teman, sekian dari kami kelompok 6. Bila ada salah dalam perkataan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini perwarnaan pertama namanya lolet mensulet. Yang diwarnai pertama-tama wayangnya. Yang lolet ketokno. Malah lah kebong nolak bawek tuwek lele. Tak celuk le wae le. Foto misalnya Lagi foto belum? Fotonya mana? Nih, nah, nih. Dulunya mamanya kain, nggak ada kain hari ini ya. Ini omong dulu, ini. Nah, ini untuk bak air untuk penyucian. Tadi ya kalau sudah dicolet terus dicuci begini. Oh. Ini hasil cucian pertama. Dicuci begini menghilangkan sisa-sisa warna. Terus ini untuk pewarnaan yang terakhir. Ini untuk pewarnaan yang terakhir. Ini untuk pewarnaan yang terakhir. Nah, setelah diwarna terakhir dicuci, terus digodok di situ. Nah, digodok itu untuk menghilangkan malam-malamnya ini, malam-malam cetakan ini. Nah ini nanti digodok di ini. Digodok dengan air panas. Oh, nanti habis diwarna yang terakhir digodok di sini dengan air yang panas. Nanti jadinya begitu tadi. Nah, jadi dijemur. Ini jemurannya di atas bawah. cukup sekian kami dari kelompok 6. Bila ada salah kata dan berlaku tidak mengenakan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.